Halo semua, selamat datang di channel kami, Zona Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Beberapa hari ini di Brasil digegerkan dengan berita seorang ibu yang merekam kedua anaknya di atas kamar tidur dalam keadaan tidak bergerak. Ternyata kedua anaknya itu dalam keadaan overdose, sedang ibunya menyanyi dan menari di depan cermin. Di balik video yang viral tersebut, ternyata terdapat sebuah rahasia yang sangat kelam dalam keluarga tersebut. Seorang wanita cantik bernama Dilemar Cardoso Carlos da Silva, dia berusia 32 tahun, ditemukan meninggal di rumah ibunya pada tanggal 28 Mei di tahun 2024. Wanita itu dikenal di publik dengan sebutan Jija Cardoso, dan Jija memiliki YouTube channel. Dia seorang model dan juga seorang ratu dari sebuah festival yang ada di Manaus di negara Brazil. Festival itu biasanya diadakan pada bulan Juni dan pemerintah akan memilih kandidat sebagai ratu dalam festival. Jija telah memenangkan kandidat sebagai ratu sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2020. Jija dikenal sebagai wanita yang sangat ramah, dia sederhana, baik hati dan juga pekerja keras. Setelah dia memenangkan kandidat sebagai ratu, dia menjadi seorang model dan mulai karirnya di dunia internet. Jija telah mendirikan 4 salon di kota Manaus, yaitu kapital wilayah Amazonas, dan di salon itu, Jija bekerja dengan ibu kandungnya. Diketahui keluarga itu sukses dan terkenal di publik karena bisnis-bisnis mereka, dan kehidupan mereka pun terlihat sangat normal. Namun terlihat dari unggahan Jija di sosial media, dia mengalami perubahan fisik dan mental sejak tahun 2023. Sejak tahun itu, Jija sangat jarang update di sosial media dan terakhir dia mengunggah video yaitu di saat dia berulang tahun. Di video itu Jija terlihat sangat kurus dan juga terlihat tidak seperti biasanya. Jija memiliki kekasih yang bernama Bruno Roberto Gilima dan diketahui hubungan mereka memiliki banyak masalah dan itu semua membuat Jija semakin depresi. Terlihat lagi berita tentang Jija yaitu pada tanggal 28 Mei di tahun 2024 di mana polisi lokal menemukan Jija sudah dalam keadaan meninggal di dalam rumah ibunya. Dugaan awal Jija meninggal akibat obat-obatan dan penyidik terus menelusuri kasus kematian Jija dan dari sana terungkaplah skandal dan juga sekte yang ada di keluarga Cardoso. Keluarga Cardoso membangun sebuah grup antar keluarga yang dimana mereka diharuskan untuk mengkonsumsi obat sedaktif yang bernama setamin. Obat setamin biasanya digunakan oleh dokter hewan untuk membius kuda, namun sebenarnya obat itu bisa digunakan oleh manusia untuk menangani kasus-kasus tertentu, tapi harus dengan pengawasan dokter yang ahli. Jika obat tersebut digunakan oleh orang tanpa resep dan dosis yang tepat, obat tersebut bisa merubah seseorang menjadi lumpuh, tegang tidak bergerak, atau bahkan bisa menjadi seperti zombie. Karena obat yang begitu keras, di Brasil obat tersebut telah dilarang dijual bebas sejak pada tahun 1980. Keluarga Cardoso memiliki sekte yang disebut Pai Mai Vida atau yang berarti Papa Mama Hidup. Biasanya mereka akan melakukan perkumpulan dengan membuat makanan yang dicampur dengan ganja atau menggunakan obat setamin. Untuk melihat reaksi mereka setelah mengkonsumsi makanan itu, salah satu dari mereka akan merekam kejadian tersebut dan mempostingnya di grup sekte. Ternyata sekte itu dibentuk oleh adik dan juga ibu Jija. Adik laki-laki Jija, dia bernama Ajimar Cardoso. 4 tahun yang lalu, Ajimar tinggal di kota London di negara Inggris dan di sana dia mulai kehidupan barunya bersama dengan tunangannya yang bernama Audrey. Di London, Audrey dinyatakan hamil dan di sana dia melahirkan seorang anak laki-laki. Namun entah apa yang terjadi, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke negara Brazil.
Di Brasil, Ajimar tiba-tiba tertarik untuk menjadi orang yang berbadan atletik karena pada saat itu dia memiliki badan yang cenderung kurus. Ajimar mulai melakukan gym dan juga menggunakan asteroid untuk membentuk tubuh dan juga ototnya. Selama 4 tahun, Ajimar menggunakan asteroid hingga akhirnya dia memiliki tubuh yang dia impikan. Dari situ, Ajimar mulai mengikuti perlombaan bodybuilder dan dia sempat memenangkan beberapa kali. Suatu hari, Ajimar mengatakan kepada orang bahwa keluarganya adalah orang suci yang memiliki kekuatan supranatural. Setelah dia membaca buku yang berjudul Surat Kristo, dia menyatakan bahwa dia akan membangun sebuah sekte. Untuk mengetahui kebenaran adanya kekuatan gaib, Ajimar mulai menggunakan obat-obatan dari yang natural hingga yang kimikal. Hingga pada akhirnya dia menemukan obat yang bernama setamin. Menurut Ajimar, obat itu akan mengeluarkan jiwa dari dunia yang kelam ini dan menuju ke sebuah ketenangan yang abadi. Menurut tunangan Ajimar yang bernama Audrey, siapapun yang masuk ke keluarga Cardoso harus menggunakan obat tersebut untuk mengetahui kekuatan suci di keluarga itu. Setelah dibujuk dan dirayu oleh keluarga Cardoso, Audrey pun mengkonsumsi obat hingga dia mengalami anoreksia, di mana berat badannya tinggal 35 kg. Keluarga Audrey sangat khawatir dengan keadaan anak dan juga cucunya di dalam rumah Cardoso dan suatu hari mereka mengunjungi Audrey untuk melihat bagaimana keadaan anaknya. Di rumah itu mereka melihat semua orang berjalan seperti zombie. Dan mereka tidak memiliki kesadaran. Bahkan botol dan jarum suntik terdapat di mana-mana dan di meja makan mereka menemukan kue yang terbuat dari daun hijau dan di meja ruang tamu mereka menemukan jarum dan juga botol obat. Keluarga Cardoso tidak berusaha menyembunyikan obat tersebut dari orang lain, bahkan mereka dengan terang-terangan menawarkan kepada siapa saja yang mau mencoba dan bergabung dengan sekte mereka. Semua orang yang ada di keluarga itu menggunakan obat tersebut setiap hari. Audrey juga mengatakan kepada orang tuanya, setelah dia mengkonsumsi obat, keluarga Cardoso akan melakukan apa yang mereka mau pada tubuhnya. Audrey juga pernah dipaksa melakukan aborsi setelah mereka mengetahui bahwa Audrey dalam keadaan hamil 2 bulan. Suatu hari Audrey dalam keadaan yang sangat lemah hingga dia dilarikan ke rumah sakit akibat setiap hari mengkonsumsi obat dan jarum suntik. Ibu Jija yang bernama Cleosemar Cardoso, dia menyebut dirinya di publik sebagai Ibunda Maria, yaitu ibunya Yesus. Sedang anak laki-lakinya dia sebut sebagai Yesus karena dia memiliki kekuatan supranatural. Sedang anak perempuannya yang bernama Jija, dia sebut sebagai Maria Magdalena. Bahkan Cleosemar telah merencanakan pernikahan anak perempuannya itu dengan anak laki-lakinya. Cleosemar meyakini bahwa dia memiliki kedudukan lebih di sekte dan semua orang harus tunduk dan patuh dengan perintahnya. Cleosemar menunjukkan luka bekas tusukan jarum yang ada di sekujur tubuhnya dan juga kedua tubuh anaknya. Di dalam video dia juga menunjukkan bagaimana anaknya selama 6 menit menjadi batu sambil berdiri di ujung tempat tidurnya. Menurut penyidik, Roberto kekasih Jija juga diduga terlibat dalam grup sekte karena di dada Roberto juga terdapat tato yang menunjukkan nama sekte tersebut yaitu Pai Mai Vida. Penyidik juga menemukan Roberto di kamar Jija saat Jija ditemukan meninggal, namun menurut ibunya, Jija tidak merenggang nyawa saat dia menemukan anaknya di atas ranjang dalam keadaan kejang, namun menurut Cleosemar, anaknya itu sedang melakukan proses penyucian jiwa. Dan Cleosemar juga meyakini bahwa anaknya akan bangkit di hari keempat atas kuasa Yesus. Penyidik segera mengevakuasi mayat Jija untuk dilakukan penelitian dan mencari tahu apa penyebab kematian korban. Penyidik mendapat informasi bahwa ibu Cleosemar atau nenek Jija, dia meninggal di usia 82 tahun di tahun 2023 kemarin
akibat obat yang disuntikan oleh Cleo Zemar. Ternyata Cleo Zemar dan anak laki-lakinya pernah ditangkap polisi pada tahun 2020 karena mereka melakukan penjualan obat-obat terlarang. Dan di hari kematian Jija, penyidik berhasil menyita puluhan setamin dan juga obat-obat lainnya. Menurut Cleo Zemar, obat tersebut adalah ramuan bagi anggota grup sekte saja. Bahkan 3 orang dari pegawai salon juga ikut tertangkap oleh polisi karena mereka juga terlibat dalam sekte keluarga Cardoso. Menurut sepupu Jija yang bernama Poliana, dia berusaha membawa Jija ke rumah sakit beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal. Namun dia tidak bisa membawa Jija keluar dari rumah tersebut karena grup yang ada di rumah itu melarangnya dan mengatakan bahwa Jija dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Jija di sana malah mengatakan kepada Poliana agar tidak mengganggu kehidupan mereka dan juga grup yang dia bangun di rumah tersebut. Sebenarnya pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan selama 40 hari setelah laporan yang mereka terima dari seseorang tentang keluarga Cardoso. Mereka mengawasi semua pergerakan keluarga Cardoso hingga pada akhirnya tanggal 28 Mei di tahun 2024 mereka mendapat laporan dari rumah Cardoso bahwa Jija jatuh dari kamar tidurnya. Menurut penyidik, keluarga Cardoso mendapat obat-obatan tersebut dari sebuah toko pet shop dan toko pet shop itu pun akhirnya ditutup oleh polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Setelah 2 hari kematian Jija, akhirnya polisi menangkap ibu Jija, adik laki-lakinya, dan juga 3 orang pegawai salon karena diduga selain mereka menggunakan obat-obatan tersebut, mereka juga sangat berbahaya bagi publik. Di ruang interogasi mereka mengatakan bahwa di rumah itu mereka bukan hanya mengaplikasikan obat tersebut kepada manusia, melainkan mereka juga mengaplikasikan obat tersebut kepada binatang peliharaan mereka seperti anjing dan juga ular. Dalam beberapa video yang tersebar di sosial media, terlihat Cleo Zemar memiliki kepuasan tersendiri ketika dia melihat kedua anaknya dalam keadaan tidak sadar. Jika kalian ingin melihat bagaimana tragisnya video-video mereka, silahkan kunjungi link yang saya akan letakkan di kolom deskripsi. Sampai hari ini, kasus keluarga Cardoso masih terus diselidiki oleh polisi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.